Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illadzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yujirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Alhamdulillah, pada siang yang cerah ini kita dapat bertemu lagi walaupun hanya di dalam video, tapi nggak apa-apa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau membaca syarah dari matan Al-Arba'in An-Nawawi ini. Nah, pada video ini saya akan membaca hadis ke-6 dan hadis ke-16. Langsung saya baca hadis ke-6. Al-hadis sadis an Abi Abdi Nu'man ibni Yasir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayin wa innal haram bayin wa bainahumal muru mutasyabihat. Sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya juga haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah syubhat. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh memakan makanan syubhat? Karena dibilang halal tidak, dibilang haram juga tidak. Jadi apakah kita boleh untuk memakan makanan syubhat? Jawabannya boleh, tapi lebih baik tidak dimakan. Boleh, tapi lebih baik tidak dimakan. Seperti itu. Karena barang yang syubhat ini, ke statusannya ini dibilang halal ya tidak, dibilang haram ya tidak, jadi di tengah-tengah. Sifatnya belum jelas. Tapi ada juga hadis Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya seseorang yang dalam perkara syubhat itu ia dalam perkara keharaman. Nah, tapi yang diajarkan oleh guru saya ini adalah bahwa makanan syubhat ini boleh. Jadi tidak halal dan tidak haram juga. Tapi alangkah lebih baiknya lagi tidak dimakan atau tidak dilaksanakan, seperti itu. Lanjut ke hadis ke-16. Al-hadisu sadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsinni qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bertanya kepada Rasulullah untuk Rasulullah itu menyuruh kita tidak marah. Ausini, Abu Hurairah ini berbicara kepada Rasulullah SAW. Ausini, nasihatilah saya, berikanlah saya nasihat. Lalu kata Rasulullah SAW, qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rasulullah SAW berkata, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, sampai mengulang-ulangnya. Qala la taghdab, yang berkata jangan marah itu. La taghdab, la taghdab, la taghdab, wa la taghdab. Seperti itu. Riwayah Bukhari. Nah, kenapa Rasulullah SAW ini melarang kita untuk jangan marah? Jadi seperti ini. Otak manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama otak logis, otak logika, yang memproses secara logika, yang seperti kita untuk memecahkan masalah dan kita untuk berpikir dari kemampuan ingatan. Nah, itu menggunakan otak logika yang mampu berpikir secara
rasional. Nah, yang kedua ada otak emosional. Otak emosional ini seperti hati kan, kenapa? Karena otak emosional ini tempatnya rasa sedih, kecewa, senang, bahagia, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Nah, itu menggunakan otak emosional. Kenapa Rasulullah SAW ini menyuruh kita untuk jangan marah? Karena seperti ini, otak manusia ini seperti lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu kan nggak mungkin kalau misalkan nyala bebarengan merah, kuning, hijau langsung nyala semuanya gitu kan. Pasti kalau lampu merah nyala, lampu kuning, lampu hijau mati gitu. Lampu hijau nyala, lampu kuning, lampu merah mati. Seperti itu. Seperti itu juga otak manusia. Dimana ketika otak emosionalnya ini nyala, maka otak logikanya itu mati. Karena kenapa? Kita kalau misalkan lagi marah, lagi sedih, itu tidak bagus untuk mengambil keputusan. Karena ketika marahnya, sedihnya kita ini sudah mereda, pasti kita akan menyesali dengan keputusan kita tadi. Karena kita mengambil keputusan bukan pakai otak logika, tapi pakai otak emosional. Seperti itu. Jadi maksud dari Rasulullah SAW ini untuk jangan marah. Karena kenapa? Karena ketika kita marah, itu otak emosional kita yang main. Bahkan kita ketika emosional kita nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir luas. Mungkin ketika kita marah, ketika kita kecewa, kita bisa saja sampai melukai atau menyerang orang lain. Seperti itu. Misalkan ada orang nih, orang di chat, di telepon oleh polisi misalkan, halo, dengan ibu ini, dengan ibu, anak ibu kecelakaan. Nah, kan pasti orang tuanya itu yang ditelepon oleh polisinya itu mendengar anaknya kecelakaan kan pasti takut, shock, kaget gitu kan. Lalu dibutuhkan biaya sebesar sekian untuk biaya masuk rumah sakit gitu. Nah, otomatis karena otak emosional kita yang main ini, karena rasa takut itu, si orang tuanya ini pasti mengirimkan saja nih duit nih, langsung kirim transfer, nggak taunya dibohongin, karena kita nggak berpikir secara logika. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.